Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'da. Yang saya hormati segenap dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholatan wassalaman ya Rasulullah, sholatan wassalaman ya Habiballah, sholatan wassalaman ya Nabi Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Qur'ani Menyongsong Indonesia Bangkit. Hadirin yang dirahmati Allah, generasi Qur'ani adalah generasi yang mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-ayat sadaqallahu adzim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang dapat membawa manusia ke jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik. Maka sebagai santri TPQ, kita harus menjadi generasi Qur'ani. Hadirin yang dirahmati Allah, ciri-ciri generasi Qur'ani antara lain rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran, berakhlak baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta hadirin yang dirahmati Allah, sebagai generasi muda kita harus mempersiapkan sejak dini, karena generasi Qur'ani adalah harapan bangsa Indonesia di masa depan. Mari kita bersama-sama bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Indonesia bangkit karena iman, generasi Qur'ani jadi harapan. Belajar Quran sejak dini menuju bangsa yang diberkahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari pidato yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa generasi Qur'ani adalah generasi yang mencintai Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika generasi muda menjadi generasi Qur'ani, maka bangsa Indonesia akan bangkit menjadi bangsa yang maju, berakhlak, bermartabat, dan bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pergi ke sawah menanam padi,
padi ditanam, tumbuhnya rapi. Generasi Qur'ani harapan negeri menuju Indonesia bangkit kembali. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan para teman dan para sahabatnya selaku kita umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana dan para ustadz-ustadz yang saya muliakan dan teman-teman yang saya banggakan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan. Tanpa guru mungkin kita tidak bisa membaca Al-Quran. Tanpa guru mungkin kita tidak bisa memahami Al-Quran. Yang pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Hormat dan Taat kepada Guru. Hadirin yang dirahmati Allah, guru memiliki hak untuk dihormati karena merekalah kita bisa memahami ajaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Teman-teman yang saya banggakan, guru memiliki hak untuk dihormati karena berkat merekalah kita bisa membaca Al-Quran. Dan bagaimana cara menghormati guru? Pertama, mendengarkan guru ketika berbicara. Kedua, mendengarkan nasihat guru. Ketiga, melaksanakan nasihat guru. Keempat, mendoakan guru karena berkat merekalah kita bisa memahami ajaran agama dan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba', kepada para alim ulama yang dimuliakan Allah, kepada para dewan nasihat Saudara yang kami muliakan, tak lupa kepada dewan juri yang kami hormati, teman-temanku semua yang kami sayangi. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah.
baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita tidak akan pernah ada di dunia ini tanpa orang tua kita. Siapakah orang tua kita? Beliau adalah ibu yang telah melahirkan kita dan bapak yang telah menafkahi kita. Dan kita mempunyai orang tua lagi selain ibu dan bapak. Siapakah mereka? Beliau adalah ibu yang telah, bapak dan ibu guru yang telah membimbing, mendidik dan mengajarkan kita ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Tanpa kasih sayang, tanpa bimbingan, dan tanpa kasih sayang dari guru dan orang tua, kita tidak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk menghormati dan taat kepada guru-guru kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janahadulli minar rahmati wa qur rabbi ambuma kama rabbayani sabira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihilah mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuanku, kasihilah mereka berdua. Semua kasih sayang dan ucapkan Sampun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampai sini dulu pidato dari saya. Atas kehilafan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Teman-teman, sebelum pamit boleh nggak saya pantun dulu? Hari Minggu, hari libur saatnya bersih-bersih. Mohon maaf kalau saya agak ngelantur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah.
dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah kepada orang-orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Guru sebagai abi rohi yang lantaran mengisi ruh kita dengan ilmu yang harus kita balas dengan 3 cara. 1. Yu'adzimahum, agungkanlah guru-guru kita. 2. Yukrimahum, muliakanlah guru-guru kita. 3. Wayu'iyahum say'an, berilah untuk guru suatu hadiah. Ucapkanlah terima kasih pada guru. Syukran wahai guruku, kau telah membimbingku di jalan yang aku tuju. Guruku, aku telah mengharap doamu agar ilmu yang engkau berikan padaku berguna sepanjang hidupku. Guruku, syukran wahai guruku. Halo teman-teman santri TPQ, hormatilah gurumu. Jangan hanya bisanya hua-hua, nangis dan jajan saja. Harus bisa baca Al-Quran dan hafalan supaya besok gede menjadi generasi soleh dan handalan. Banyak orang yang mengharapkan sebab orangnya beriman, berilmu, punya nilai yang tinggi. Dalam Al-Quran surat Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Yang artinya orang-orang yang beriman diberi ilmu oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang punya derajat, orang mulia. Allah menciptakan kita semua diberi kekuatan, akal untuk berpikir dan memperoleh ilmu selama masih hidup. Halo teman-teman santri TPQ, hormatilah gurumu. Santri TPQ harus menghormati pada guru yang mengajari. Etika itu harus dijalani, ilmunya manfaat gede nanti jadi kiai. Yuk kita bersama-sama membaca amin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya demikian saja yang dapat kusampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Kupat lepat janurit wa bila aku lepat minta tingapura. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada para alim, para ulama kiai, para guru ngaji yang telah sumandeng kitab suci wahyu neng ilahi. Kepada yang terhormat Bapak Guru dan Ibu Guru yang kutakdimi. Kepada para dewan juri yang baik hati yang kuhormati, kepada para bapak ibu yang hadir di sini yang kuhormati, kepada para teman-temanku santri TPQ se-Kecamatan Padebon yang kubanggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya dari TPQ 16 akan mengutarakan tema yang berjudul hormat dan terima kasih pada guru. Sebelum mengutarakan tema, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillah wa syukrulillah. Dilanjutkan salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang dinanti-nantikan syafaatnya. Teman-teman, mari kita belajar, sekolah, dan ngaji setiap hari berangkat di TPQ, menimba ilmu dari guru yang hakiki, menggerakkan otak, menghidupkan hati. Ingat hadis Nabi yang berbunyi, ta'alamu au alimu au tawata'u limu'allimikum walayalau limu'allimikum. Rawahu Imam Tabrani. Yang artinya, belajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu.
dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Guru sebagai abi ruhi yang lantaran mengisi ruh kita dengan ilmu yang harus kita balas dengan 3 cara. 1. Yu'addimahum, agungkanlah guru-guru kita. 2. Yukrimahum, muliakanlah guru-guru kita. 3. Wa yu'tiyahum syai'an, berilah untuk guru suatu hadiah. Ucapkanlah terima kasih pada guru. Ya, ucapkan syukur. Syukaran wahai guruku, kau telah membimbing daku di jalan yang aku tuju. Guruku, aku telah mengharap doamu agar ilmu yang engkau berikan padaku berguna sepanjang hidupku. Guruku, syukran wahai guruku. Halo teman-teman TPQ, ingat pada jasa-jasa gurumu. Jangan hanya bisa nyahua-hua, nangis dan jajan saja. Harus bisa membaca Al-Quran dan hafalan supaya besok gede menjadi generasi solihah dan banyak orang yang mengharapkan. Sebab orang yang berilmu punya nilai yang tinggi. Dalam Al-Quran surat Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Yang artinya orang-orang beriman diberi ilmu oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang punya derajat orang mulia. Allah menciptakan kita semua, diberi kekuatan, diberi akal untuk berpikir supaya memperoleh ilmu selama masih hidup. Halo teman-teman TPQ, hormatilah guru-gurumu. Santri TPQ harus menghormati pada guru yang mengajari. Etika itu harus dijalani. Ilmunya manfaat gede nanti jadi punyai. Mari kita bersama-sama membaca amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya demikian saja yang dapat kusampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Kupat lepat janure tua, bila aku lepat minta di ngapura. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ibu tag-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijau-hijau daun sawi jatuh ke kali. Mentang-mentang saya bukan anak Pak Jokowi, jawab salam saya. Kok lemes sekali? Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya akan menyampaikan tema hormat dan taat
guru. Teman-teman yang berbahagia, kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus menghormati guru. Bukan hormat yang begini, hormat Pak Guru, hormat Bu Guru. Salah. Maksudnya kita harus menghormati guru dan hargai guru. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah beriman. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang dan orang-orang yang diberi ilmu dan beriman pengetahuan beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, menghormati guru adalah perilaku yang terpuji dan akhlak mulia. Teman-teman, bahwa kita tahu huruf alif itu berdiri tegak, bukan bengkok. Betul tidak? Hadirin rahimakumullah, profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden, dokter, tentara, polisi boleh bangga dengan profesinya. Tapi tanpa seorang guru kita tak akan tahu apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman tawada'u liman ta'allamu naminhu," yang artinya, tawaduklah kalian kepada terhadap orang yang mengajari kalian. Jadi kesimpulannya, menghormati guru dan hargai gurumu, niscaya ilmumu akan mendapatkan berkah. Jalan-jalan ke Taman Ungu, jangan lupa membeli jagung. Kalau ingin hidup berilmu, adab kepada guru harus dijunjung. Demikian yang Kafa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.